Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi terbaiknya. Senang sekali pada kesempatan hari ini saya Alan Albana bisa menemani Anda kembali di mana di Mutiara Pagi RRI Bandung hari ini kita akan membahas mengenai topik menjadi al-mukhbitun agar tertuntun. Seperti apa? Tentunya terkait hal itu kita juga sudah hadirkan narasumber kami yaitu Ustadz Husin S. Artiasa SEMM di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Ustadz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu aman. Baik, Pak Ustadz, nih topik kita mengenai menjadi al-mukhbitun agar tertuntun. Seperti apa al-mukhbitun itu? Mangga disilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah amma ba'd. Para pendengar RRI Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi ini saya, kami, kita, Anda sekalian masih diberi amanah hidup ya, baik sebagai khalifah maupun sebagai hamba. Di tengah-tengah persoalan kehidupan yang persoalannya, problematikanya sepertinya tak kunjung usai ya, dari berbagai sisi. Mungkin terutama kaum muda juga sama, menghadapi hal yang sama. Kita memerlukan satu guidance, satu pedoman, satu bimbingan yang dengan bimbingan itu kita tertuntun, kita terarah gitu. Tema kita adalah menjadi al-mukhbitun agar hidup tertuntun. Sepertinya sebagian besar dari kita belum mengenal apa itu istilah al-mukhbitun ya. Karena apa? Boleh jadi kalau menurut data nih, beberapa waktu yang lalu menyebutkan bahwa 56% lebih kaum muslim Indonesia itu tidak terbiasa dengan Al-Quran atau bahkan tidak bisa baca gitu. Itu datanya ya. Dengan tidak bisa baca berarti kan jarang membaca, literasi Al-Qur'annya lemah. Dengan literasi Al-Qur'an yang lemah, dampaknya jarang mengenal istilah-istilah yang sesungguhnya sangat strategis loh untuk kita pahami. Sebab mengenal istilah sama dengan menancapkan satu pemahaman, mengembangkan satu konsepsional di dalam benak. Lalu kita bisa mengambil nilai-nilai dari istilah itu. Jadi tidak semata-mata hafal istilah, tidak. Kita akan tertarik untuk mengeksplorasi, mendalami apa di balik istilah itu. Salah satu istilah yang sekali lagi ya jarang disebut adalah al-mukhbitun. Mungkin kalau mustahik ya, populer kan mustahik, muzaki sama. Apalagi mu'alaf sama, mukallaf sama. Itu istilah-istilah yang tidak melulu harus kita harus kita kenal, tapi juga harus kita pahami. Termasuk ini al-mukhbitun. Lantas apa itu konsepsi al-mukhbitun? Mari kita lihat. Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj. Nah, para penyimak bolehlah membuka Quran ya, kalau ingin lebih mendalami lebih jauh sehingga kontak batinnya lebih kuat. Surat 22 ayat 34 dan 35. Ayat ini menguraikan sekaligus memaparkan mengenai kategori, kriteria, karakter orang yang disebut al-mukhbitun itu apa gitu. Dan dampaknya bagi kehidupan kita sehari-hari itu akan seperti apa? Pasti di situ. Ya, sekali lagi di awal sudah saya katakan bahwa hidup ini tidak akan pernah selesai dari masalah. Problematika hidup bahkan boleh jadi semakin kesini akan semakin kompleks gitu. Mungkin kata orang
Maaf ya, hanya pegadaian yang mampu mengatasi masalah tanpa masalah. Betul kan? Betul nggak? Iya, mengatasi masalah tanpa masalah itu pegadaian. Tapi hidup bukan milik orang pegadaian saja. Kita juga harus bisa, kalau bisa mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, harus bagaimana? Jadilah al-mukhbitun. Agar dengan begitu kita hidupnya tertuntun, terarahkan ketika menghadapi masalah harus bagaimana, bagaimana menyelesaikannya, bagaimana menyikapinya. Oke. Allah berfirman begini. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim wa basyiril mukhbitin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang mukhbitin. Istilah lainnya mukhbitun sama ya. Terus siapa itu al-mukhbitun? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asobahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Dua ayat ini menyebut istilah al-mukhbitun, bahkan sampai ada good news ya. Kita menyebutnya good news. Apa itu basyir? Tabsyira itu maksudnya kabar gembira. Basyir, beri kabar gembira. Motivasilah siapa? Al-mukhbitin, orang-orang yang mukhbitun. Nah, dengan ungkapan wabasyir ini Allah ingin menjamin satu hidup kondisi yang nyaman, yang comfort gitu, bagi orang-orang atau bagi kita siapapun yang berikhtiar, sedang mencari, sedang menemukan kehidupan yang baik itu seperti apa. Inilah karakternya. Ada 4 karakter. Tapi sebelum ke sana kita lihat dulu ya, kata al-mukhbitun itu dari kata apa? Setelah saya coba buka kamus, al-mukhbitun, para pakar bahasa, misalnya pengarang kitab Lisanul Arab menyebutkan al-mukhbitun itu orangnya ya, pelakunya. Asalnya dari kata al-khabtu atau al-ikhbat. Ya, al-khabtu atau al-ikhbat artinya permukaan tanah yang luas, lapang, tapi penuh ketenangan, kenyamanan. Jadi kalau diibaratkan mungkin semacam lembah yang datar, tapi kanan kirinya ada bukit yang tinggi. Berarti semacam ceruk gitu. Ceruk yang di tengah-tengah bukit sekitarnya tinggi. Biasanya pasti adem, tenang, hening gitu. Lalu kalau kata orang pagi-paginya bisa atau siangnya bisa botram ya, kalau orang Sunda nyebutnya gitu. Botram, makan pakai sangu nasi merah kan nikmat tuh. Itu lapang, tenang, itu namanya al-khabtu. Al-khabtu atau al-ikhbat. Nah, dengan demikian filosofis orang yang disebut al-mukhbitun adalah orang yang pikirannya luas, pikirannya mendalam, punya nalar yang baik, punya spiritual yang kokoh, sehingga betapapun masalah datang bertubi-tubi menghantam dia tetap cool, calm and confidence, tenang, diam, tapi penuh dengan percaya diri. Saya coba kutip dulu beberapa tafsiran ulama mengenai arti al-mukhbitun sebelum kita sebut ciri-cirinya ya. Misalnya Abdullah bin Abbas mengartikan al-mukhbitun dengan al-mutawaddi'un. Al-mutawaddi'un artinya orang yang rendah hati, yang low profile, yang memiliki konsep tidak usahlah adigung gitu ya. Mungkin kenal lah, banyak dari kita pasti kenal adigung, tidak usah mendeklarasikan diri sebagai orang yang hebat, enggak. Itu namanya al-mutawaddi'un, arti lain dari al-mukhbitun. Atau ada ulama lain, misalnya Imam Mujahid mengartikannya dengan istilah al-mutmainnun.
Jadi yang pertama al-mutawaddi'un, orang-orang yang rendah hati, low profile. Arti kedua al-mutmainnun, orang-orang yang tentram batinnya, damai gitu. Selalu merasa nikmat bersama Allah. Ada lagi yang mengartikan Imam As-Sauri misalnya, orang yang disebut al-mukhbitun adalah orang yang searti dengan mustaslimun, orang yang memiliki totalitas dalam kepasrahan diri terhadap Allah. Nah, para penyimak, para pemirsa Mutiara Pagi, lantas pertanyaannya, apa karakter, kriteria yang harus dipenuhi seseorang, termasuk saya, Anda, kita semua, supaya masuk kategori al-mukhbitun yang tadi itu, pikirannya tenang, hatinya tenang, luas, mendalam, sehingga tidak pernah mengalami persoalan batin yang akhirnya menjadikan diri kita seperti orang split personality. Tidak. Apa saja? 4 karakter yang harus kita copy paste. 1. Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ini kriteria pertama. Setahu yang saya pahami, Al-Quran itu kalau mengawalinya dengan kalimat alladzina biasanya memberikan rincian, detail dari istilah sebelumnya, yaitu al-mukhbitun tadi. Jadi kalau ditanya man humul mukhbitun, siapakah orang-orang yang al-mukhbitun itu? Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, adalah orang-orang yang hatinya bergetar ketika zukirallah, disebut nama Allah. Jadi ada kontak ruh. Misalnya saat seseorang diingatkan untuk sebutlah nama Allah, berlindunglah kepada Allah, langsung dia merespon dengan hati yang penuh ketakutan. Ya, astagfirullah. Itu namanya al-mukhbitun. Nah, ungkapan zukirallah wajilat qulubuhum ternyata ada di 2 surat lain, ya. Jadi kalimat alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum atau istilah wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar takut, itu terdapat pada 2 surat lain, yakni Al-Anfal ayat 2. Kalimatnya mirip. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Persis tuh, ya. Dengan demikian bisa kita katakan bahwa al-mukhbitun sejatinya orang beriman juga dasarnya, tetap harus beriman. Kemudian surat lain yang menyebut ungkapan yang sama, wajilat qulubuhum, adalah surat 23 ayat 60 yang mengatakan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun wa qulubuhum wajilatun. Jadi ketika didatangkan kepada mereka sesuatu, maksudnya dibacakan ayat Allah, disebut nama Allah supaya dia ingat, hatinya bergetar. Itu yang pertama, ya. Pernahkah kita merasakan seperti itu? Harusnya. Jadi saat disebut Allah, astagfirullah, mungkin kita ingat kesalahan kita tentang masa lalu terhadap orang tua kita, terhadap orang lain dan sebagainya, lalu muncul rasa takut kalau Allah akan menegur kita, Allah akan mengazab kita. Harus itu. Lebih baik sekarang kita takut lalu bersadar diri daripada tetap merasa tidak takut tapi ujungnya merasa hina. Lantas apa itu yang disebut al-wajal, yang disebutkan tadi wajilat? Para pakar bahasa menyebutkan al-wajal sesungguhnya sama dengan al-khauf atau al-khosyah. Jadi searti, semakna, sepadan maknanya dengan al-khauf, al-khosyah. Tetapi sebagian ulama lain ada yang membedakan tekanannya. Tekanan dalam arti kata tingkatnya. Kalau al-khosyah itu satu tingkat di atas al-khauf. Jadi rasa takutnya berbeda gitu.
Makanya orang yang berilmu itu akan lebih takut terkait dengan sesuatu yang akan datang yang membuatnya terhina. Yang kedua, jadi yang pertama, orang disebut al-mukhbitun adalah orang yang merasa takut ketika disebut nama Allah. Yang kedua, orang yang wasobirina, orang yang bersabar ketika menghadapi musibah. Para pendengar, kita semua sangat familiar ya dengan kata-kata bersabar. Sabar itu satu istilah yang juga sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia ya. Bersabar. Apa itu bersabar? Para pakar bahasa menyebut bersabar itu sejatinya sama dengan al-habsu, menahan. Menahan atau menghambat. Apa yang disebut dengan menahan? Menahan jiwa dari kepanikan, menahan jiwa dari kesedihan yang berlarut, menahan jiwa dari kegelisahan, bahkan menahan jiwa dari sikap pecundang untuk menyalahkan diri sendiri terus menerus saat ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang. Ketika kita tidak mampu menahan itu, berarti kita belum bisa bersabar. Dan ingat, kemampuan menahan dari celaan diri, kemampuan menahan dari gelisah cemas itu sulit dipisahkan dengan kondisi hati yang yakin adanya tempat di mana kita harus bermohon atau berserah diri, yaitu Allah. Misalnya di surat An-Nahl, Allah satu sisi menyuruh kita bersabar, bertahan. Tapi di sisi lain Allah mengatakan kamu gak akan bisa bertahan. Wasbir, bersabarlah, bertahanlah dirimu. Wa ma sabruka illa billah. Tetapi kamu gak akan bisa bersabar loh menghadapi musibah itu kecuali bersama Allah. Nah, para pendengar, kita ambil contoh nih. Nabi Dawud alaihissalam ketika ikut perang menghadapi tentara Jalut, secara manusiawi Dawud itu takut menghadapi perang karena kita tahu kan perang itu ada hubungan dengan kematian. Dawud sadar akan hal itu, maka beliau kemudian berdoa, Rabbana afrig alaina sobron, ya Allah penuhi isi hati kami dengan kesabaran. Maksudnya apa? Bersabar menghadapi situasi yang sulit itu. Nah, tidak sedikit ayat Quran perintah bersabar itu berkenaan dengan asobak, musibah. Misalnya Luqman Al-Hakim dalam surat Luqman tuh, Anda bisa lihat tuh nanti ya, surat 31 ayat 17. Luqman menasihati anaknya, ya bunayya wasbir ala ma asobak, wahai anakku, bersabarlah atas musibah yang menimpamu. Hari ini teman-teman muda saya kira masih banyak, mungkin ratusan ya, jutaan atau ratusan yang harus bersabar menunggu datangnya pekerjaan kan. Harus bersabar menunggu datangnya jodoh. Itu bagian dari tantangan hidup. Tapi apakah dengan bersabar itu sama dengan lemah? Tidak. Bersabar berarti hati tetap bergerak untuk melakukan sesuatu, tapi pada saat yang sama kita tidak mengeluh ya. Para ulama membagi sabar menjadi 3. 1, sabar menjalani ketaatan. Jadi sholat pun, berbuat baik pun, bersedekah pun, menolong orang pun dengan harapan mendapatkan sesuatu membutuhkan kesabaran. Sebab ketika kita tidak bersabar, biasanya langsung udah capek gua, kini terus keadaan itu. Tetap harus bersabar. Sebab terkadang hasil itu boleh jadi berbeda dengan apa yang kita harapkan. Ekspektasi seringkali berbeda dengan realitas yang terjadi. Di situ uji kesabaran. Kedua, sabar dalam menghadapi kemaksiatan. Mungkin anak-anak muda, teman-teman muda sering mendapatkan
provokasi dari temannya. Bro, nih aku kasih lo, ini gede lo untungnya, narkoba misalnya. Ini untungnya gede besar, lo nggak perlu kerja, ikut saya, ikut gua. Nih, bisakah kita mengatakan tidak? Gitu ya. Ketika diajak untuk jual beli narkoba, kalau kita tidak bisa mengatakan tidak, berarti kita belum bisa bersabar. Tapi kan gede untungnya, itu persoalannya. Bisa tidak mengatakan tidak meskipun untung dibalik itu besar, sebab tingkat keburukannya luar biasa. Belakangan kan banyak juga tuh berani tidak, maaf nih yang pencinta vape ya. Berapa banyak tuh yang mengatakan apa yang mengalami si fulan terkena jantungnya bocor gara-gara vape. Tapi bisa tidak kita mengatakan tidak misalnya? Itu bagian dari kesabaran. Yang ketiga, sabar atas cobaan atau ujian tadi. Ya, ujian banyaklah. Ya. Banyak dari saudara kita hari ini di kampung-kampung sana, entah longsor, entah kelaparan karena sulitnya mendapatkan pangan dan seterusnya. Itu bagian dari uji kesabaran. Yang kedua. Yang ketiga, ciri dari orang yang disebut al-mukhbitun adalah aqimus shalah, mendirikan sholat. Saya kira ini sudah sering kita ulas ya, dan kita juga sudah sangat biasa mendengar kata-kata ini. Tapi yang pasti sholat itu level tertinggi dari sisi mengingat Allah. Jadi zikrullahi akbar namanya sholat. Mengingat Allah yang paling berat, paling tinggi derajatnya adalah sholat. Maka Allah menyuruh kita untuk hafizu 'alas sholawat, jagalah sholat, peliharalah semua sholat wajib maupun sunnah, wabil khusus sholat subuh dan isya. Dalam Bulughul Maram dikatakan asqalus sholat paling berat alal munafikin, bagi orang munafik itu sholat subuh dan sholat isya. Kan selalu ada alasan kan, sholat isya capek gua baru pulang, boleh jadi begitu. Sholat subuh ngantuk, sama, itu dua-duanya berat. Makanya Rasul menyebutnya asqalus sholat paling berat sekaligus sholat paling utama dari sisi nilai. Dan yang terakhir, yang keempat, karakter al-mukhbitun yang harus kita kembangkan, kita tancapkan dalam diri kita, saya dan Anda, adalah razaqnahum yunfikun. Kita belajar yunfikun. Yunfikun itu menggambarkan spirit of giving yang kuat. Kalau seseorang sudah terbiasa untuk memiliki semangat berbagi dalam banyak ayat, termasuk Quran hadis ya, tidak ada rumusnya orang itu miskin, tidak ada rumusnya orang itu kurang, hanya karena dia berbagi. Jadi ketika Anda, teman-teman muda termasuk, rajin memberikan bantuan kepada seseorang yang membutuhkan, ingat tidak harus uang ya, tenaga harus siap. Makanya saya sering ingatkan kepada anak-anak mahasiswa itu, kalau Anda mahasiswa, jadilah orang yang banyak menebar kebaikan. Jangan menjadi mahasiswa bermental kucing. Apa itu kucing? Kuliah cicing gitu. Kuliah diam, atau kunang-kunang. Kuliah nangkring. Harusnya kuliah harus untuk menambah wawasan keilmuan. Beres kuliah, bertebaranlah di tempat Anda tinggal. Begitu kebaikanmu kepada mereka. Apa kata Allah? Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sungguh rahmat Allah itu selalu dekat dan mendatangi orang-orang yang banyak berbuat kebaikan. Jadi para pendengar, 4 karakter al-mukhbitun. Mau tidak mau, mari kita lakukan uji coba melakukan 4 itu, kriteria itu, agar hidup ini tertuntun, insya Allah.
Baik, dan tentunya juga kami ucapkan terima kasih juga untuk Anda pendengar dan juga pemirsa yang sudah dan juga masih menyimak kami melalui RRI Bandung Live yang bisa Anda tonton di channel YouTube kami, dan jangan lupa di like, di komentari juga boleh, kemudian di subscribe agar Anda bisa mendapatkan berbagai informasi dan juga mendapatkan topik-topik Mutiara Pagi yang kami tentunya sajikan setiap harinya. Baik, Pak Ustadz, terakhir mungkin menjadi sebuah penutup, langkah konkret apa yang bisa dilakukan agar kita bisa menumbuhkan sifat-sifat al-mukhbitun dalam keluarga dan juga lingkungan sosial? Oke. Pemaparan awal menggambarkan pengertian al-mukhbitun, kriteria atau karakter ya yang harus kita miliki dengan fakta-fakta sosial yang hari ini saya kira memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Persoalannya muncul adalah bagaimana upaya diri kita atau juga seluruh anggota keluarga kita agar bisa menjadi pribadi al-mukhbitun. Sesungguhnya menurut surat yang berbeda, kalau Al-Hajj tadi ya menyebutnya al-mukhbitun. Kalau surat Al-Anfal menyebutnya al-mu'minuna haqqo, mukmin sejati atau mukmin yang sesungguhnya. Dua istilah itu kalau begitu sama sebetulnya antara al-mu'minuna haqqo dengan al-mukhbitun. Nah, pertanyaan mendasar adalah bagaimana cara kita, upaya kita atau tindakan apa yang mesti kita lakukan supaya bisa menjadi al-mukhbitun. Yang pertama, Al-Quran menyuruh kita untuk fazakir, terutama bagi ayahnya, bagi pemimpin keluarga. Lakukan pembelajaran yang tanpa henti. Ingat, pembelajaran itu bukan berarti harus seperti sekolahan, enggak. Melainkan ditumbuh kembangkan semangat belajar. Jangan sampai ada jangan sampai menjadi kebiasaan yang pernah diucapkan seseorang begini. Apakah dalam keluarga Anda itu terbiasa melakukan pembelajaran? Oh enggak, keluarga kami enggak terbiasa dengan baca. Misalnya ya, keluarga kami, kalau di kami ya, di keluarga itu justru terbiasanya dengan misalnya game legend. Waduh. Kalau kita terbiasa dengan itu, berarti konsep menjadi al-mukhbitun akan berhenti. Jadi poin pertama, lakukan atau tumbuh kembangkan semangat belajar dalam keluarga. Zakir tadi, spirit of learning, entah itu tilawah Quran, entah itu saling bercerita tentang pengalaman hidup keseharian. Kalau perlu, ayahnya bisa memberikan satu guidance. Ayo siapa dulu yang bicara, Kak? Silakan cerita hari ini apa saja. Nanti orang tua bisa memberikan ulasannya, mungkin ayatnya ini, hadisnya ini. Itu penting. Hari ini sangat penting. Yang kedua, tentu tidak hanya pembelajaran, tapi ada satu poin penting lain bernama praktek. Nah, sholat berjamaah bisa dipakai ya, karena sholat berjamaah itu menjadi perekat antar hati orang tua dengan anak. Dan yang ketiga adalah bangun komunikasi dengan bahasa-bahasa yang santun, bahasa yang inspiratif. Insya Allah itu bisa menjadi beberapa poin dalam rangka menciptakan diri kita pribadi al-mukhbitun. Barakallah. Baik, tentunya juga kami ucapkan terima kasih atas ilmunya Pak Ustadz sudah hadir di studio kami, dan tentunya juga terima kasih juga untuk Anda pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung yang sudah menyimak kami. Tentunya juga Anda bisa terus menyimak Mutiara Pagi RRI Bandung yang disiarkan di Ciamis, kemudian juga Tasikmalaya, Garut, Sumedang, Subang dan juga Cianjur. Apalagi mungkin wabil khusus wilayah Bandung Raya. Dan selain itu pun juga Anda bisa menyimak melalui channel YouTube kami di RRI Bandung Live. Jadi Anda simak
subscribe supaya Anda bisa terus mendapatkan informasi terkait topik-topik Mutiara Pagi RRI Bandung. Terlepas sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Husin S. Artiasa SEMM, pengasuh Majelis Taklim Masjid Salman ITB, sudah tentunya memberikan terus ilmunya untuk kami semua, mobil khusus saya sebagai presenter. Dan sampai berjumpa kembali di Mutiara Pagi RRI Bandung selanjutnya. Saya Alan Albana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.